Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Zulfa Aurelia, Feli Febriani, dan Zahra Tiara Ahmad. Di sini kami akan menjabarkan materi mengenai asas-asas hukum Islam. Selamat menyimak. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan karena penghormatannya yang sangat besar pada martabat manusia dan penekanannya yang sangat kuat pada persamaan hak dan kewajiban di muka hukum. Prinsip tersebut merupakan kaidah pokok dalam Islam yang harus dipegang teguh pada ruang dan waktu manapun. Akan tetapi untuk terlaksananya prinsip-prinsip tersebut harus diciptakan kaidah-kaidah dalam wilayah operasional. Di antara kaidah operasional tersebut adalah setiap kejahatan berkonsekuensi hukuman siapapun yang melaksanakannya. Yang dari kaidah ini saja manusia memperoleh jaminan bagi hak dan kewajibannya di muka hukum. Asas hukum ini penting oleh karena ia adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Rumusan masalah yang pertama ada, apa itu asas-asas hukum Islam? Apa saja asas-asas hukum Islam? Dan apa contoh dari asas-asas hukum Islam? Bab kedua pembahasan. Apa pengertian asas-asas hukum Islam? Kata asas berasal dari lafaz bahasa Arab. Asasunnya mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan ada 3 pengertian asas. Yang pertama hukum dasar, yang kedua dasar atau suatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, yang ketiga dasar cita-cita atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Seperti halnya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret atau seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Lalu yang B, macam-macam asas-asas hukum Islam. Adapun prinsip atau asas hukum Islam itu antara lain yang pertama menghilangkan kesulitan atau nafyu al-haraj. Pada dasarnya manusia tidak suka akan pembebanan secara fisik maupun mental. Apalagi dengan pembebanan hukum Islam yang berat. Secara otomatis manusia akan menolaknya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan akan tabiat manusia ini pada Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum Islam sesuai dengan kadar kemampuan seseorang, bahkan lebih jauh. Jika orang yang tidak sanggup dengan hukum yang telah ditetapkan itu, Allah juga memberikan kelonggaran atau kemudahan dispensasi dalam keadaan tertentu. Adapun salah satu contoh dari prinsip di atas adalah yang orang yang sedang bepergian, sakit dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya bagi siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Poin selanjutnya yaitu menyedikitkan beban hukum taklif al-takalif. Taklif secara bahasa berarti beban. Arti etimologinya adalah menyedikitkan. Adapun secara istilah yaitu taklif adalah tuntutan Allah yang untuk berbuat sehingga dipandang taat dan tuntutan untuk menjauhi cegahan Allah.
Jadi yang dimaksud taklil al-takalif secara terminologi adalah menyedikitkan tuntutan Allah untuk berbuat, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi cegahannya. Al-Quran tidak memberikan hukum kepada mukallaf agar ia menambahi atau menguranginya, meskipun hal itu mungkin dianggap wajar menurut kacamata sosial. Hal ini guna memperingan dan menjaga nilai-nilai kemaslahatan manusia pada umumnya, agar tercipta suatu pelaksanaan hukum tanpa didasari perasaan terbebani yang berujung pada kesulitan. Umat manusia tidak diperintahkan untuk mencari-cari sesuatu yang justru memperberat diri sendiri. Artinya, syari tidak memperbanyak beban yang diberikan kepada para hambanya, sehingga beban yang berupa perintah dan larangan dapat dijalankan tanpa menimbulkan kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 101, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian, niscaya akan menyusahkan kalian. Ayat ini melarang para sahabat menghujani pertanyaan kepada Nabi dikala wahyu sedang turun ala merespon masalah-masalah yang belum diterangkan hukumnya. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa kronologi turunnya ayat ini adalah ketika Nabi sedang berpidato di hadapan umatnya. Tiba-tiba seorang di antaranya mereka bertanya, siapakah bapakku? Si Fulan, jawab Nabi. Ada pula yang bertanya, siapakah nama ayahku? Atau di mana untaku? Kemudian turunlah ayat di atas sebagai teguran atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, bahkan mungkin bisa menyusahkan si penanya sendiri, karena jawaban yang akan ia terima merupakan beban dari si penanya sendiri. Padahal prinsip agama adalah pengurangan terhadap beban taklil al-takalif. Pada masa Rasulullah dahulu, dalam menetapkan hukum itu juga ada yang bersifat perintah, yakni kewajiban sholat misalnya. Tahap pertama, terjadi permulaan Islam di Mekah. Di saat umat Islam banyak menuai siksaan dan penindasan dari penduduk Mekah, kewajiban sholat hanya 2 rakaat, yaitu pada siang dan sore. Itu pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kekhawatiran terjadi penghinaan yang semakin menjadi-jadi dari suku Quraisy ketika penderitaan umat telah menyuruh dengan dicabutnya pemboikotan atas Bani Hashim. Dimulailah tahap kedua pelaksanaan sholat. Hal itu dimulai setelah peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam hal ini Nabi bersabda, pada malam Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku 50 sholat. Tak henti-hentinya aku meminta keringanan, hingga kemudian kewajiban itu menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Perintah dalam ayat tersebut kemudian dijabarkan secara jelas oleh Nabi sebagai kewajiban sholat 5 waktu. Sebagaimana perintah Nabi ketika mengutus Mu'adz ibnu Jamal ke Yaman. Kabarkan kepada mereka, penduduk Yaman, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Akhirnya, ketika umat Islam telah mulai merasakan ketenangan di negeri baru mereka, Madinah, turunlah kewajiban-kewajiban yang sifatnya lebih terperinci, yaitu dimulai dengan syarat-syarat sholat berupa wudhu dan tayamum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 dan rukun-rukun pelaksanaan sholat. Yang selanjutnya yaitu penetapan hukum secara bertahap, Tadaruj. Tadaruj adalah sebuah cara bertahap yang ditempuh oleh Al-Quran untuk menyampaikan pesan-pesannya dalam membina masyarakat, baik dalam melenyapkan kepercayaan dan tradisi jahiliyah maupun yang lain. Al-Quran tidak serta-merta merubah 360 derajat sebuah keadaan awal. Al-Quran lebih memilih jalan bertahap dalam menyampaikan pesannya agar mudah dilaksanakan oleh umat. Karena syariat diturunkan dengan tujuan yaitu kemaslahatan umat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap, berangsur-angsur. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan hal itu kepada para sahabat.
Hal ini didasarkan pada Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Prinsip persyariatan tadarruj ini yang digunakan oleh Al-Quran merupakan metode yang diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagai contoh, menurut Yudian, orang yang lompat ke tahap akhir Al-Quran tentu akan mengatakan bahwa khamr adalah haram. Titik sebaliknya, yang ingin memahami proses tadarruj ini sebagai kesatuan dinamis tentunya akan menerapkan metode itu secara utuh ketika berhadapan pada suatu kasus yang mirip. Pembahasan tadarruj ini dapat kita lihat dalam sejarah Islam. Ketika dunia Islam telah bebas dari penjajahan Barat dan seterusnya terpecah menjadi negara kebangsaan, di mana masing-masing mengurus sendiri segala sesuatu mulai dari masalah sosial, ekonomi, hukum, politik, dan kebudayaan yang beraneka ragam. Dengan segala perbedaan atau plural yang ada dalam suatu negara, maka ada sesuatu yang telah sesuai dengan syariat dan ada yang sesuatu yang jelas bertentangan, maka tidak mungkin hukum Islam akan menggantikan sekaligus hukum-hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Karena yang jelas akan terjadi kekagetan yang sangat. Di sisi lain tidak mungkin hukum Islam ditinggal seluruhnya. Prinsip tadarruj memberikan jalan kepada kita untuk melakukan pembaruan karena hidup manusia mengalami pembaruan. Dengan mengingat faktor tradisi dan ketidaksenangan ketika menghadapi perubahan drastis dari suatu keadaan kepada keadaan lain yang masih asing bagi manusia. Maka Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, surat demi surat, dan ayat demi ayat sesuai dengan peristiwa, kondisi, dan situasi yang terjadi. Dengan demikian, hukum yang diturunkan lebih dapat diterima dan disenangi sehingga menimbulkan keinginan untuk mentaatinya. Untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, Al-Quran menempuh metode yang sangat bijaksana. Mula-mula mereka dilarang melakukan dosa-dosa besar, kemudian dilarang melakukan dosa-dosa kecil terhadap sesuatu yang menjadi kesukaan mereka. Mereka dilarang terhadap sesuatu yang telah menjadi kecintaan mereka, seperti arak, riba, dan perjudian. Dengan demikian, maka kejahatan dan kerusakan akan benar-benar dapat tercabut dari akarnya secara sempurna. Prinsip penetapan hukum secara berangsur-angsur nampak sekali dalam proses pewahyuan hukum-hukum syara. Allah melalui Rasul-Nya tidak menetapkan hukum sekaligus, tetapi melalui tahapan yang menghabiskan waktu hampir 23 tahun. Ayat-ayat hukum diturunkan, begitu juga kemunculan hadis Nabi, umumnya sejalan dengan adanya kejadian atau peristiwa yang membutuhkan jawaban hukum. Di bawah ini akan dikemukakan suatu contoh terapan metode tadarruj yang digunakan oleh syari untuk menetapkan suatu hukum sesuatu hal. Dan yang dimaksud dengan syari adalah hukum final dari suatu rangkaian tadarruj. Dan contoh yang paling sering kita ambil adalah contoh penetapan hukum khamr bagi bangsa Arab yang notabene bangsa yang gemar meminum khamr ketika zaman penurunan syariat ini. Tahapan pertama yaitu ayat Quran surat An-Nahl ayat 67 yang artinya, dan dari buah korma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang memikirkan. Dalam ayat ini disebutkan tentang karunia Allah. Predikat baik dalam ayat ini ditujukan untuk semua yang dapat dimakan dari kedua pohon itu, yaitu kurma dan kismis, bukan sukar atau arak. Tahapan kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 219, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir.
Manfaat yang dimaksud dalam ayat ini adalah keuntungan materi yang merupakan laba dari jual beli arak. Mereka membelinya di Syam dengan harga yang murah dan menjualnya di Hijaz dengan harga yang tinggi. Pada tingkat ini, Al-Quran belum secara tegas menyuruh orang meninggalkan minum khamar dan main judi sekaligus, karena masyarakat Arab ketika itu masih sangat gemar minum arak dan main judi. Setelah Allah memberitahu bahwa minuman dibagi menjadi dua, ada yang baik dan ada yang buruk, selanjutnya Allah memberitahu bahwasanya khamar dan judi merupakan hal yang buruk, dan keburukannya lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya. Tahap ketiga yaitu turunnya surat An-Nisa ayat 43, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Pada tingkatan ini, mabuk pun belum dilarang secara mutlak. Sifat pelarangannya masih bersifat temporal, yaitu ketika sholat. Tahap yang keempat adalah turunnya surat Al-Maidah ayat 90-91, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar bin Khattab mengharapkan kepada Allah untuk menjelaskan secara sempurna dan tuntas tentang khamr, sehingga turunlah ayat ini. Riwayat lain menceritakan bahwa ketika suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas meminum khamar bersama sahabat Ansor dan mendendangkan syair-syair dengan berbangga ria. Kemudian Sa'ad bin Waqqas bersenandung sebuah syair yang mencela kaum Ansor. Maka salah seorang di antara mereka tiba-tiba memukul dan kemudian mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jelaskanlah khamar kepada kami dengan penjelasan yang menyembuhkan. Maka turunlah ayat Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dari dua ayat inilah didapat kesimpulan tentang keharaman khamar untuk selamanya. Allah dengan tegas menetapkan bahwa hukum khamar adalah sesuatu yang harus dijauhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa khamar hukumnya haram sepanjang waktu. Dari sini tuntaslah penetapan hukum khamar, hukum yang tidak serta-merta melarang dengan hukum haram, namun dengan cara pertahapan atau tadaruj. Dan yang paling urgent dari penetapan ini adalah keberhasilan menuntaskan masalah sosial tanpa adanya syok dan berhasil menghentikan para pecandu minuman keras. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu sejalan dengan kemaslahatan manusia. Penetapan hukum Islam atas manusia senantiasa memerhatikan kemaslahatan manusia. Hal ini terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan akan dapat diterima dengan lapang dada dikarenakan kesesuaian akal dengan kenyataan yang ada. Maka dalam penetapan hukum itu selalu didasarkan kepada 3 sendi pokok. Yang pertama yaitu hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Dan yang terakhir yaitu hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Asas-asas hukum Islam yang terakhir yaitu mewujudkan keadilan merata. Manusia, menurut pandangan Islam adalah sama baiknya di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mendapat predikat takwa. Adapun landasan hukum daripada asas ini yaitu pada firman Allah yang tertuang
pada Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Juga dijelaskan pada firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kemaslahatannya. Bisa disimpulkan mengenai asas-asas hukum Islam, yaitu asas sendiri berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sedangkan asas hukum itu sendiri yaitu suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Adapun yang dimaksud dengan asas-asas hukum Islam yaitu cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Nah, dalam asas-asas hukum Islam itu sendiri meliputi 5 poin. Yang pertama, menghilangkan kesulitan. Yang kedua, menyedikitkan beban hukum. Yang ketiga, bertahapnya pengundangannya. Yang keempat, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan keadilan semata. Sekian penjelasan mengenai asas-asas hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.